Menarik untuk saya bahas ya. Banyak orang berkomentar di dalam status yang diupload ya. Dia biasa orang menangis, berteriak. Itu sering dikaitkan dengan dia tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Apakah yang berkomentar berarti dekat dengan Tuhan ya? Mungkin juga tidak ya, karena dia menilai dari satu sudut pandang. Ya. Orang yang mengalami depresi, apakah dia jauh dengan Tuhan? Saya jawab iya, betul. Ya. Tetapi apa itu bisa membuat dia kemudian tiba-tiba dekat dengan Tuhan hanya dengan datang pada Tuhan, misalnya dengan konsul pada Tuhan misalnya? Belum tentu berhasil ya. Karena dalam dirinya itu sedang ada ketakutan, kesedihan, dan kemarahan yang mungkin saja bertumpuk-tumpuk terlalu banyak. Ya, bicara tentang Tuhan ya, saya agak takut bicara tentang Tuhan. Apakah orang yang meyakini Tuhan itu berarti dia dekat dengan Tuhan? Ya, karena Tuhan adalah nama ya yang dibuat oleh manusia. Jadi ada satu kebesaran, keagungan, kemahakuasaan yang kemudian diberi nama. Ya. Apakah orang yang memberi nama dan menyebut namanya itu berarti dekat dengan kemahagungan itu? Ya, terlalu superficial kalau saya bilang. Ya, dengan saya beragama, dengan saya bersujud, berbakti, saya dibilang dekat, belum tentu. Ya, apa sih yang disebut dengan keutuhan itu ya? Keutuhan di dalam diri kita, Tuhan dalam diri, atau Tuhan yang kita maksud. Ya, saya merasa bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya yang maha kuasa itu. Saya tidak meyakini ya, karena yakin itu berarti itu milik pikiran saya. Saya bahkan tidak mampu meyakini. Terlalu besar hal itu untuk saya yakini ya. Kalau saya meyakini berarti saya sedang menurunkan kemahabesaran, kemahagungan itu. Ya, ada satu yang disebut dengan kesadaran ya. Kehausan saya untuk menemukan, mencari kebesaran itu, tidak serta-merta meyakini, tetapi menemukan dan mencari dan menemukannya. Sampai detik ini pun saya belum merasa menemukan kebesaran itu. Ya, dan saya tidak mengizinkan pikiran saya untuk memotongnya dengan keyakinan. Karena yakin berarti saya berhenti mencari. Yakin berarti pikiran saya sedang mengalihkan, begitu ya, seolah-olah saya mampu mengaksesnya dengan pikiran. Saya rasa nggak akan mampu ya. Satu hal yang besar dan agung itu tidak mampu diakses oleh pikiran saya, apalagi keyakinan saya. Artinya saya nggak berani bilang gitu ya, seseorang sudah atau belum. Yang jelas saya sedang mencarinya. Kesadaran, menemukan sebuah kesadaran yang agung akan hal yang besar itu yang ada di mana-mana, segalanya adalah itu. Ya, apapun agamanya ya, saya pikir segalanya adalah itu. Nah, ada yang mengklaim itu. Kalau kata yakin berarti memang ini kita membentuk suatu nama dan simbol. Tentu kita akan berdebat di sini. Kata yakin berarti kan saya nggak tahu kebenaran. Ya, who knows? Siapa yang tahu kebenarannya? Tapi kalau diyakini, ya ini kita bertarung di situ. Si A meyakinnya begini, si B meyakinnya begini, si C kita bertarungkan keyakinan kita. Nah, keyakinan memang cenderung akan menimbulkan konflik. Karena kita tidak mencoba membuktikan kebenaran. Ya, karena yakin itu berarti mengatakan sesuatu yang belum saya tahu benar. Sesuatu yang saya belum tahu jadi udahlah benarkan aja. Ya, berhenti mencari di situ. Ya. Nah, jadi singkat cerita nih, kalau kita belajar tentang sadat, kalau kita belajar tentang pain, luka ya. Saya punya luka hati, saya punya ketakutan, ada 3 luka ya. Saya takut, saya marah, saya sedih. Ya, lalu saya lari ke sana. Pikiran saya kemudian membuat suatu keyakinan, ya, karena saya takut menghadapi rasa sakit, akan takut, sedih, dan marah saya. Ya, lalu saya mencoba lari ke sana, yang saya sebut dengan Tuhan. Ya, apa ini tepat? Saya nggak bilang salah, tetapi ini seperti membenturkan. Ya, saya belum selesai dengan rasa takut saya belum selesai dengan rasa marah dan rasa sedih saya, lalu saya mencoba membenturkannya dengan keyakinan bahwa ada satu kekuatan yang akan menghilangkannya, rasa sakit saya ini. Ya, tidak salah, tetapi ini sebuah benturan. Ya, saya lebih memilih menghadapi dulu rasa sakit saya, rasa marah saya,
rasa kecewa yang saya miliki dalam, ya, saya menghadapi, mengizinkannya hadir lalu melepaskannya. Ya, merilisnya, melepaskannya sampai saya merasakan plong. Ya, sehingga saya merasakan kedamaian di dalam. Setelah saya membuangnya, saya merasakan damai. Ya, lalu kedamaian inilah yang kemudian mendekatkan saya dengan kebesaran itu. Jadi saya tidak karena saya takut, tidak karena saya benci dengan orang-orang, karena saya marah dengan orang, lalu saya mencari beliau, konsul ke situ. Ya, saya agak kurang sepaham. Walaupun saya nggak bilang ini salah, ya, it's okay, itu hak setiap orang untuk melakukan itu juga bentuk cara. Sekali lagi, cara tidak salah, ya. Tetapi ketika saya kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang hening, jauh hening di dalam, saya tidak mengizinkan kebencian, kemarahan saya ada di dalam, kesedihan saya di dalam, dan membenturkannya dengan keyakinan bahwa ada satu kekuatan yang akan membuat saya tenang kembali. Ya, saya memilih membersihkan hati saya dengan mungkin ada cara berteriak, mungkin cara menangis, shaking, macam-macam caranya, supaya saya kemudian memvalidasi perasaan saya dan mengizinkannya terlepas, supaya ada keheningan di dalam. Ya, baru kemudian saya datang ke dalam kedamaian itu dan menemukan keheningan tanpa meyakini apa.